Wilayah ini dulunya hanyalah kampung nelayan kecil yang kini berubah sebagai salah satu pusat hiburan dan wisata populer di dunia. Inilah wilayah Makau. Bagaimana Makau menjadi pusat hiburan, perjudian, dan wisata populer di dunia? Mari kita bahas lebih lengkap tentang wilayah Makau hanya di GeoCurious. Makau terletak di pesisir selatan negara Tiongkok, yang berseberangan dengan Hong Kong di sebelah timur dan berbatasan dengan Provinsi Guangdong di utara. Wilayah Makau mencakup area seluas 32 km persegi. Wilayah Makau terdiri dari semenanjung Makau dan dua pulau utama, yaitu Taipa dan Kolane, yang kini telah disatukan melalui reklamasi tanah untuk membentuk area baru yang dikenal sebagai Cotai. Makau bukanlah sebuah negara, melainkan sebuah daerah administratif khusus dari Republik Rakyat Tiongkok. Seperti Hong Kong, Makau memiliki tingkat otonomi yang cukup tinggi dalam banyak hal, terutama untuk sistem hukum, ekonomi, dan juga pemerintahannya sendiri, di bawah prinsip satu negara dua sistem. Kepala eksekutif adalah pemimpin tertinggi di Makau dan bertanggung jawab atas administrasi di wilayah tersebut. Kepala eksekutif diangkat oleh pemerintah pusat Tiongkok setelah dipilih oleh sebuah komite pemilihan yang terdiri dari berbagai perwakilan di sektor masyarakat Makau. Sedangkan pemerintah pusat Tiongkok bertanggung jawab atas keamanan dan hubungan luar negeri Makau. Nah, selain memiliki pemerintahan sendiri, Makau juga memiliki paspor dan benderanya sendiri, dan juga mata uangnya sendiri. Dan di ajang olahraga, mereka memiliki perwakilan sendiri yang terpisah dari Tiongkok. Nama Makau sendiri berasal dari kuil ama yang dikenal dalam bahasa lokal dengan mangkok, yang kemudian disebut oleh orang Portugis sebagai Makau. Bendera Makau memiliki latar belakang hijau dengan sebuah teratai putih di tengahnya, dan terletak di atas sebuah jembatan dengan 5 bintang kuning di atas teratai. Teratai merupakan lambang nasional wilayah Makau. 3 kelopak bunga melambangkan semenanjung Makau dan juga 2 pulau. Dan 5 bintang melambangkan Makau sebagai bagian dari Tiongkok. Makau dulunya merupakan wilayah milik Portugis yang diserahkan oleh Portugal kepada Tiongkok pada tahun 1999. Setelah lebih dari 400 tahun berada di bawah kekuasaan Portugis. Wilayah Makau telah dihuni sejak zaman kuno dengan bukti arkeologis yang menunjukkan keberadaan komunitas nelayan dan juga petani Tiongkok lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Pada awal abad ketiga sebelum Masehi, wilayah ini mulai menjadi bagian dari berbagai dinasti Tiongkok, termasuk menjadi bagian dari dinasti Qin pada tahun 221 hingga tahun 206 sebelum Masehi. Dan sejak saat itulah wilayah Makau diperintah oleh berbagai dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Pada tahun 1277, sekitar 50.000 pengungsi melarikan diri dari penaklukan Mongol di Cina Daratan, dan beberapa menetap di wilayah pesisir termasuk wilayah Makau. Kemudian pada masa dinasti Ming antara tahun 1368 sampai tahun 1644, para nelayan mulai bermigrasi ke wilayah Makau dari berbagai wilayah dan membangun kuil ama, yaitu tempat mereka berdoa dan memohon keselamatan dari laut. Pada awal abad ke-16, penjelajah dan pedagang Portugis tiba di pesisir selatan Tiongkok. Pada tahun 1557, Portugis memperoleh izin dari dinasti Ming untuk mendirikan pemukiman di Makau sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam memerangi para perompak di wilayah tersebut. Makau kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting antara Tiongkok, Jepang, India, dan juga Eropa pada saat itu. Dan sejak saat itulah wilayah Makau terus berada di bawah kendali Portugis. Pada abad ke-19, peran Makau sebagai pusat perdagangan mulai menurun dengan pembukaan pelabuhan lain seperti Hong Kong oleh Britania Raya. Namun, Makau tetap menjadi salah satu pos perdagangan penting di wilayah tersebut. Pada tahun 1987, pemerintah Portugal dan Tiongkok menandatangani deklarasi bersama Tiongkok-Portugal yang menetapkan bahwa Makau akan diserahkan kepada Tiongkok pada 20 Desember 1999.
Dan sejak saat itulah kendali Portugis atas wilayah Makau telah berakhir. Dan Makau kembali menjadi bagian dari wilayah Cina sebagai wilayah administratif khusus. Dan sekarang wilayah Makau telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan juga pertumbuhan penduduknya. Saat ini jumlah penduduk Makau adalah 713.000 jiwa dengan kepadatan 23.000 orang per kilometer persegi dan menjadikan Makau sebagai wilayah terpadat di dunia. Sekitar 88% penduduk Makau berasal dari etnisan Cina, 4% Filipina, 2% Vietnam, 1% Portugis Makau, dan sisanya etnis lain. Sekitar 58% penduduk Makau menganut agama tradisional Cina, Buddha 17%, 15% tidak beragama, dan sisanya agama lain. Menurut Bank Dunia, Makau memiliki salah satu harapan hidup tertinggi di dunia, dengan rata-rata angka harapan hidup mencapai 85 tahun. Bahasa resmi di wilayah Makau adalah bahasa Mandarin, Kanton, dan juga bahasa Portugis. Dan pemakaian bahasa Portugis banyak terdapat di sepanjang jalan dan tempat umum di kota Makau. Selain bahasanya, peninggalan Portugis di kota Makau juga meliputi beberapa bangunan bersejarah. Salah satunya yaitu reruntuhan Saint Paul, yang merupakan salah satu landmark paling terkenal di Makau. Bangunan ini awalnya adalah gereja Mater Dei yang dibangun pada abad ke-17 bersama dengan Kolej Saint Paul. Kini yang tersisa hanyalah fasad depan gereja yang sering dianggap sebagai simbol nasional Makau. Peninggalan lain adalah Senado Square yang merupakan alun-alun utama di pusat kota Makau yang dikelilingi oleh bangunan bergaya kolonial Portugis. Terdapat juga benteng-benteng peninggalan Portugis seperti Benteng Guia atau Fortaleza da Guia yang dibangun pada abad ke-17. Yang ini merupakan salah satu benteng pertahanan paling penting di Makau pada saat itu. Komplek ini mencakup benteng, kapel, dan juga mercusuar Guia yang merupakan mercusuar tertua di wilayah Cina. Selain dikenal karena memiliki banyak peninggalan Portugis, kota Makau juga dikenal sebagai pusat hiburan dan perjudian terbesar di dunia, yang sering dijuluki sebagai Las Vegas dari Asia. Industri perjudian merupakan tulang punggung ekonomi Makau, dengan kasino-kasino yang megah dan berbagai tempat hiburan yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Sebagai kota judi terbesar di Asia Timur, lebih dari 50% PDB Makau berasal dari pajak perjudian saja, yang dimana sebanyak 20% dari penduduk Makau bekerja di kasino. Adapun pendapatan Makau dari perjudian adalah 33 miliar US dollar atau setara dengan 476 triliun rupiah, yang dimana ini 5 kali lipat lebih banyak dari Las Vegas. Dengan pendapatan pajak dari industri judi, pemerintah Makau dapat menetapkan program kesejahteraan sosial seperti pendidikan gratis selama 15 tahun untuk semua rakyat Makau. Dan setiap tahunnya, pemerintah Makau juga memberikan 4.000 pataka Makau kepada penduduk tetap wilayah Makau dan sekitar 5.400 pataka Makau untuk penduduk tidak tetapnya. Nah, pataka sendiri atau yang dikenal dengan pataka Makau adalah mata uang di wilayah Makau yang setara dengan Rp2.000. Wilayah Makau memiliki sejumlah kasino terkenal termasuk The Venetian Makau yang merupakan salah satu kasino terbesar di dunia dan juga merupakan bangunan hotel terbesar ketiga di Asia. Selain itu, terdapat juga kasino tertua di Makau yaitu Kasino Lisboa. Terdapat juga beberapa kasino populer lainnya di wilayah Makau seperti Galaxy Makau, City of Dreams, dan juga Wynn Palace. Dan Makau merupakan satu-satunya wilayah Cina yang melegalkan perjudian, karena Makau memiliki pemerintahan dan undang-undang sendiri. Tapi selain judi, ada nggak sih wisata lain di kota Makau? Tentu saja ada. Yang pertama, wisata bungee jumping, yaitu wisata melompat dari Menara Makau dengan ketinggian 233 meter. Dan jika kalian tidak berani melompat, bisa juga hanya sekedar berjalan di pinggir gedung, sambil melihat pemandangan indah kota Makau. Meskipun merupakan wilayah perkotaan, terdapat juga wisata alam di wilayah Makau. Tepatnya di Pulau Kolone yang menawarkan pantai-pantai yang indah serta pemandangan alam yang indah dengan berbagai pepohonan hijaunya. Terdapat juga tempat menarik lainnya di kota Makau seperti Kuil Ama.
yang merupakan kuil Dewi Laut Mazu menurut kepercayaan orang Macau. Kuil ini dibangun pada tahun 1448 dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Jika kalian tertarik dengan wisata kuliner Macau, Macau juga terkenal dengan wisata kuliner yang menggabungkan cita rasa Tiongkok dan Portugis. Adapun makanan khas Macau seperti egg tart Macau, mince, bacalhau, pok chop bun, dan juga serradura. Selain kuliner, terdapat juga beberapa festival menarik di kota Macau, seperti House of Dancing Water, Macau Art Festival, Macau International Firework Display Contest, dan juga Macau Grand Prix. Nah, selain dari perjudian dan pariwisatanya, ekonomi Macau juga meliputi sektor industri, dengan fokus pada industri utama seperti elektronik, mainan, mesin dan suku cadang, dan juga industri tekstil. Adapun mitra ekspor utama Macau yaitu Hong Kong, Cina, dan juga Portugal. Saat ini Macau termasuk salah satu kekuatan ekonomi besar di Asia yang memiliki pendapatan per kapita sebesar 38.000 US dollar. Dan menariknya, Macau diketahui tidak memiliki utang. Selama 15 tahun terakhir, berdasarkan data dari IMF, Macau tidak memiliki utang sama sekali, atau utang negara tersebut adalah 0%. So, beginilah pembahasan kita pada video kali ini tentang wilayah Macau. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang wilayah Macau? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. And bye-bye. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside.